Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss. How are you today? I'm good. Miss absen dulu ya. Oke, Miss. Nabila. Present, Miss. Novita. Hadir, Miss. Laila. Present, Miss. Susi. Present, Miss. Nah, jadi hari ini Miss akan bawakan materi tentang pengenalan mendengarkan, pengenalan listening dan hear. Karena dalam bahasa Inggris itu kan mendengarkan terbagi menjadi dua kan, listening dan hear. Nah, jadi hari ini Miss akan membawakan materi tentang perbedaan antara listening dan hear. Jadi listening itu meliputi meaningful sounds of language, yaitu suara tentang kebahasaan. Jadi yang dimaksud dengan listening itu seperti kita mendengarkan seseorang berbicara, mendengarkan guru berbicara, ataupun siapa yang kita dengarkan itu secara sengaja. Yang mendengarkannya itu tuh dapat membuat kita tuh memperoleh pemahaman, ataupun seperti kita tuh dapat membuat asumsi dari apa yang kita dengar. Pokoknya dalam mendengarkan yang di listening itu adalah mendengarkan yang kita sengaja, yang dengan mendengarkan itu kita dapat memperoleh pemahaman, gitu ya. Nah, jadi kalau hear itu sama seperti listening kan, mendengarkan. Tetapi perbedaan dengan hear itu mendengarkan sesuatu yang tidak sengaja kita dengar. Seperti seseorang berbicara nih, kita kan terdengar kan, bukan mendengarkan. Nah, itulah mendengar di dalam hear. Nah, jadi listening itu seperti dalam skill berbicara, mendengarkan, ataupun menulis. Listening itu sebenarnya merupakan fondasi dalam beberapa skill. Nah, jadi di dalam listening itu ada 6 tingkatannya. Yang pertama yaitu hearing something, mendengarkan bunyi tersebut. Nah, jadi misalnya kita mendengarkan bunyi bel ini kan, hanya mendengar. Yang kedua paying attention, memberikan perhatian. Nah, kan kita dengar bunyi bel nih, jadi kan kita tersadar kayak, oh bel berbunyi gitu. Yang selanjutnya understanding, yaitu pemahaman. Setelah kita mendengarkan bunyi bel tersebut, terus kita pahami nih, bunyi bel tersebut kan, berarti kan antara bunyi bel itu masukkah atau keluarkah gitu ya. Yang keempat, evaluatif. Evaluatif ini tuh kayak kesadaran, jadi setelah kita mendengar bunyi bel, kita tuh sadar, oh apa yang mau kita lakuin kalau bel berbunyi nih. Apakah kita harus masuk kalau bel masuk kan? Apakah kita harus selesaikan kelas kalau itu bel pulang? Nah, yang selanjutnya, responding, memberikan respon. Setelah kita tersadar dengan bunyi bel tersebut, kita memahami, lalu kita memberikan respon. Respon itu yang kita lakukan apa gitu loh dari pertanda bel tersebut. Nah, jadi Miss mau kasih latihan ya. Ya, Miss. Jadi Miss ini punya latihan. Jadi kalian tugasnya itu ngisi titik-titik yang ada di latihan ini ya. Ya, Miss. Nabila bagikan. Oke, Miss. Ravi was a diligent student who always tried his best to excel in his English class. One day, the teacher announced that the class would be watching a documentary about the history of the English language. She instructed the students to listen closely to the narration and listen for any new vocabulary words. Ravi was excited about this activity. He listened intently as the documentary played, making notes whenever he heard an unfamiliar term. His classmate Anya, on the other hand, kept listening to music on her phone instead of listening to the video. When the teacher asked questions about the content, Ravi was able to answer confidently, while Anya struggled to hear what had been discussed. This experience taught Ravi the importance of developing strong listening skills for effective language learning. Udah siap semua nulis titik-titik yang kosongnya? Bentar Miss, sebentar lagi Miss. Satu lagi. Oh Miss, sebentar Miss, ini udah ada Miss, udah selesai. Udah, Nabila kumpul ya. Baik Miss. Bil, nih punya aku, Bil. Oke. Oke, cukup sekian pelajaran tentang listening hari ini. Kita lanjut minggu depan lagi. See you next time. Next time, Miss.